Kasus harian menembus angka 20.000 kasus. Ini merupakan rekor tertinggi dalam penanganan ataupun penambahan kasus baru dalam satu hari sejak pandemi melanda Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan di hari yang sama terdapat 9.201 kasus sembuh, namun pasien yang wafat usai terinfeksi virus COVID-19 bertambah 355 pasien. Secara akumulasi total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 2.053.992 orang. Kemudian 1,82 juta diantaranya telah sembuh, sementara sebanyak 55.949 orang diantaranya meninggal dunia. Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini sebanyak 136.896 sampel. Kasus aktif positif COVID-19 yang dirawat dan diisolasi kini mencapai 171.542 orang, sedangkan yang suspek COVID-19 sebanyak 126.696 orang. Berdasarkan situs Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat 29 daerah di Indonesia yang masuk ke dalam zona merah. Lantas daerah mana saja yang tercatat dengan risiko tinggi, dan berikut adalah 29 wilayah yang tercatat sebagai zona merah. Jika kita lihat, mayoritas wilayah yang masuk ke dalam kategori zona merah berada di Pulau Jawa, dengan sebagian wilayah di Pulau Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Lampung. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus mencetak rekor turut berdampak pada kondisi kesehatan para tenaga kesehatan yang turut terpapar COVID-19 bahkan meninggal dunia. Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya menyebutkan ada 75 dokter di Surabaya terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka terjangkit saat kasus mulai meningkat pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari 75 dokter, sebanyak 17 orang diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit, 58 orang melakukan isolasi mandiri, dan 2 orang telah dinyatakan gugur atau meninggal dunia. Selain itu, kabar duka juga datang dari nakes yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Untuk pertama kalinya sejak RSD Wisma Atlet difungsikan, seorang nakes meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Informasi hal ini diperoleh dari keterangan Humas RSD COVID-19 Wisma Atlet Letkol TNI M. Arifin, di mana nakes tersebut sebelumnya telah seminggu dirawat di ICU.